Bismillahirrahmanirrahim. Ini video lanjutan episode yang keempat, bab keempat, dan yang terakhir, kalibrasi ekonomi. Bagi banyak mahasiswa, masa kuliah adalah pertama kalinya mereka memegang kendali penuh atas keuangan mereka sendiri. Dan bagi banyak dari mereka, ini juga pertama kalinya mereka merasakan bagaimana uang bisa habis jauh lebih cepat dari yang dibayangkan. Kalibrasi ekonomi bukan tentang mengajarimu menjadi pelit atau obsesif soal uang. Ini tentang mengajarimu untuk memperlakukan uang sebagai alat yang harus dikelola dengan bijak agar bisa bekerja untuk tujuanmu. Jadi kalibrasi ekonomi penting untuk mahasiswa supaya tidak terjebak dalam pemborosan keuangannya atau kebocoran uang. Yang pertama kali kelola uang sendiri. Mengelola uang sendiri untuk pertama kalinya adalah pengalaman yang mengejutkan bagi banyak mahasiswa. Uang kiriman orang tua yang terasa cukup di awal bulan tiba-tiba menipis di minggu kedua tanpa tahu kemana perginya. Ini bukan karena kamu boros secara sadar, tapi karena kamu tidak punya sistem. Tanpa sistem, pengeluaran akan mengikuti impuls dan kebiasaan sosial yang tidak selalu sejalan dengan kondisi keuanganmu. Langkah pertama yang paling penting adalah mulai mencatat. Catat setiap pengeluaran, sekecil apapun, bukan untuk menghukum diri, tapi untuk mendapatkan gambaran nyata tentang kemana uangmu pergi. Dari situ kamu bisa membuat keputusan yang lebih sadar. Nah, ini latihannya ya. Total pemasukan bulan ini berapa, kebutuhan wajib, kos, makan, transport, kebutuhan akademik, buku, fotokopi, pensil, pulpen, penggaris, sisanya untuk apa? Ini harus ditulis ya. Harus ditulis. Yang berikutnya, yang kedua, bedakan kebutuhan, keinginan, dan gaya hidup. Salah satu kemampuan finansial paling fundamental yang perlu kamu kuasai adalah membedakan antara tiga hal yang sering terasa sama: kebutuhan, keinginan, dan gaya hidup. Kebutuhan adalah yang tanpanya fungsi dasarmu terganggu. Makan, tempat tinggal, transportasi ke kampus, buku kuliah. Sedangkan keinginan adalah hal yang membuatmu lebih nyaman atau senang, tapi bukan keharusan. Gaya hidup adalah standar kehidupan yang kamu pertahankan supaya terlihat atau terasa sesuai dengan kelompok sosialmu. Masalah terbesar mahasiswa adalah mereka membiayai gaya hidup dengan uang yang seharusnya untuk kebutuhan. Beli outfit baru supaya tidak ketinggalan tren, makan di kafe mahal supaya bisa foto untuk Instagram, ikut nongkrong di tempat yang di luar budget supaya tidak dianggap kurang gaul. Semua ini adalah pengeluaran gaya hidup yang disamarkan sebagai kebutuhan sosial. Nah, solusinya sebelum membeli apapun tanya pada diri sendiri, ini kebutuhan atau keinginan atau gaya hidup. Tidak ada yang salah dengan hidup sederhana selama masih kuliah. Teman yang baik tidak akan menghakimimu karena tidak bisa ikut pengeluaran mereka. Investasi terbaik di usia kuliah adalah ilmu dan skill, bukan barang. Yang ketiga, bahaya pinjol dan hutang konsumtif. Pinjaman online atau pinjol adalah salah satu jebakan finansial paling berbahaya yang menyasar mahasiswa. Prosesnya mudah, cepat, dan tidak membutuhkan jaminan, sehingga terasa seperti solusi instan saat uang menipis. Tapi yang tidak terlihat jelas di awal adalah bunga yang tinggi dan konsekuensi yang bisa menghancurkan kondisi finansialmu untuk waktu yang panjang. Banyak mahasiswa yang terjebak dalam lingkaran hutang pinjol, meminjam untuk membayar hutang yang lama, terus berputar sampai jumlahnya menggunung.
Prinsip yang perlu kamu pegang teguh adalah ini. Hutang hanya dibenarkan untuk sesuatu yang produktif dan menghasilkan, bukan untuk konsumsi atau gaya hidup. Meminjam untuk modal usaha kecil dengan perhitungan yang jelas sangat berbeda dengan meminjam untuk membeli HP terbaru atau biaya nongkrong. Hutang yang tidak terencana adalah pencuri masa depan yang paling halus. Hindari pinjol dengan bunga tinggi dalam kondisi apapun. Jika benar-benar butuh, pinjam ke keluarga atau teman dekat tanpa bunga. Catat semua hutang dan buat jadwal pelunasan yang realistis. Yang terakhir, jangan sembunyikan kondisi keuanganmu dari orang tua jika sudah kepepet. Saya tidak menyarankan hutang, ya, tapi saya menyarankan untuk mengelola keuangan. Ya, harus dikelola keuangan kalian. Baik. Yang keempat, mulai berpikir menghasilkan sejak kuliah. Kuliah bukan halangan untuk memulai menghasilkan uang sendiri. Justru kampus adalah salah satu lingkungan terbaik untuk mulai. Kamu dikelilingi oleh potensi besar, dikelilingi oleh teman-teman dengan kebutuhan yang beragam, dan memiliki waktu yang cukup fleksibel jika dikelola dengan baik. Banyak pengusaha sukses yang memulai bisnisnya dari kamar kos atau kantin kampus. Bukan karena mereka luar biasa berbeda dari kamu, tapi karena mereka tidak menunggu kondisi sempurna untuk mulai. Mulai dari yang kecil, jual jasa yang sesuai dengan skillmu, bantu teman dengan sesuatu yang kamu bisa lakukan dengan baik, atau reseller produk dengan modal kecil. Yang penting adalah memulai dan belajar dari prosesnya. Pengalaman menghasilkan sejak kuliah akan memberikan keunggulan yang sangat besar ketika kamu lulus nanti. Pertama, identifikasi skill atau kemampuanmu yang bisa dijual. Kedua, mulai dari lingkaran terdekat, teman, senior, komunitas kampus. Ketiga, jangan takut mulai kecil, yang penting mulai. Keempat, ini yang lebih penting, pisahkan uang usaha dari uang pribadi sejak awal. Nah, ini 4 hal. Ya, tentu usaha yang halal ya, bukan usaha yang haram. Kelima, investasi ilmu versus investasi barang. Di usia kuliah dengan uang yang terbatas, kamu dihadapkan pada pilihan. Menghasilkan uang untuk barang-barang yang terlihat di luar, atau menginvestasikan untuk ilmu dan pengembangan diri yang hasilnya tidak langsung terlihat, tapi nilainya jauh lebih besar. HP terbaru akan kehilangan nilainya dalam 2 tahun. Ilmu yang kamu pelajari hari ini bisa menghasilkan uang selama puluhan tahun ke depan. Ini maaf ya kalau ada suara knalpot, ini beberapa orang itu naik sepeda pakai knalpot brong. Itu sangat mengganggu ya. Itu sangat mengganggu dan itu orang-orang seperti itu memanen dosa ya. Baik. Semoga Allah memberi mereka hidayah. Sisihkan sebagian, ini yang lebih penting ya. Ilmu yang kita pelajari bisa menghasilkan uang, itu adalah ilmu yang bagus. Sisihkan sebagian uangmu untuk buku, kursus atau workshop yang relevan. Kemudian barang bisa menunggu, ilmu yang tepat di waktu yang tepat tidak bisa. Ilmu harus dikejar. Ya, kalau barang beli dimanapun bisa. Investasi pada kesehatan juga investasi. Jangan hemat di sini, jaga kesehatan. Ya, ini penting. Yang keenam, masih ada waktu, persiapan mental menghadapi dunia kerja. Dunia kerja adalah tempat di mana semua kalibrasi yang kamu lakukan selama kuliah akan diuji secara nyata. Mental yang kuat, relasi yang sehat, ilmu yang dipahami, dan kondisi finansial yang tidak terlalu berat. Semua itu akan menjadi modal yang sangat berharga. Tapi persiapan mental untuk dunia kerja bukan sesuatu yang bisa dilakukan di semester akhir saja. Ya harus dibangun sejak awal. Dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang kamu bangun setiap hari. Yang perlu kamu pahami tentang dunia kerja, ia tidak peduli dengan nilai IP kamu.
sebanyak ia peduli dengan kemampuanmu untuk menyelesaikan masalah. Problem solving, bekerja dalam tim, kolaborasi, berkomunikasi dengan jelas, public speaking, dan terus belajar. Belajar yang berkelanjutan. Persiapkan dirimu untuk itu, bukan hanya untuk wisuda. Wisuda itu hanya selebrasi. Selebrasi hanya 1 hari. Pakai jas, pakai toga, mendapatkan secarik yang namanya ijazah, secarik kertas yang namanya ijazah. Setelah itu tepuk tangan, foto, selfie. Nah, setelah itu apa yang akan kamu lakukan? Ya, selebrasi itu hanya 1 hari, 1 jam, 2 jam. Mulai bangun portofolio dan rekam jejak akademik yang relevan. Kemudian aktif networking dengan profesional di bidang yang kamu minati. Simulasikan situasi kerja nyata melalui magang atau proyek. Persiapkan mental untuk penolakan. Itu bagian normal dari proses. Pasti kalau orang mau melamar kerja sana sini pasti ada penolakan atau tidak ada kabar penerimaan. Hampir semua orang mengalami itu, bahkan saya. Nah, ini penutup ya. Bab keempat sudah selesai. Langkah-langkah yang sudah saya kasih masukan di buku ini harus mulai kalian cicil lakukan ya. Sesuai dengan kondisi kalian, masih kuliah atau sudah mau lulus sebentar lagi. Nah, apa yang harus dipersiapkan? Penutup. Nah, penutup di sini ada penutup. Modul ini hanya akan bermakna jika kamu membuat keputusan nyata untuk berubah. Bukan saya yang memutuskan, tapi Anda sendiri. Perubahan tidak datang dari membaca saja. Ia datang dari keputusan yang diikuti dengan tindakan yang konsisten. Tuliskan komitmenmu di bawah ini dengan serius. Bacalah kembali setiap kali kamu merasa kehilangan arah. Jadi ketika kalian masih skripsi atau mulai masuk PTN, PTS, atau universitas lain, nah kalian baca buku ini, lalu kalian cicil, praktekkan sedikit demi sedikit. Lalu kalian lihat hasilnya bagaimana. Nah, kalian bisa tulis di kolom komentar channel saya. Ini tugasnya. Ini tugas untuk kalian. Satu perubahan terbesar yang akan saya mulai setelah membaca modul ini. Apa rencana kalian perubahannya? Kebiasaan buruk yang akan saya tinggalkan mulai sekarang. Kebiasaan scrolling TikTok, membuang waktu di TikTok ya. Apakah kalian akan meninggalkan itu atau tetap? Kemudian kebiasaan baik yang akan saya bangun mulai sekarang apa? Dan target saya dalam 6 bulan ke depan itu apa? Kemudian kalian tanda tangan di sini. Nah, di sini juga saya tambahkan surat untuk diri sendiri 1 tahun ke depan. Ini adalah latihan yang sederhana, tapi sangat powerful. Tuliskan surat untuk dirimu sendiri 1 tahun dari sekarang. Ceritakan siapa kamu hari ini, apa yang kamu perjuangkan, dan apa yang kamu harapkan akan berubah. Simpan surat ini, buka kembali, tepat 1 tahun dari sekarang, dan lihat berapa jauh kamu sudah melangkah. Nah, ini contohnya seperti ini, kepada diriku 1 tahun dari sekarang. Nah, ini sifatnya pelatihan. Ya, ini latihan untuk diri kalian. Ini sudah selesai topik modul untuk mahasiswa. Nah, di sini juga ada doa penutup, bisa kalian baca nanti. Sekian dari saya, ini akhir dari materi modul untuk mahasiswa, persiapan masuk di universitas dan saat menjadi mahasiswa dan persiapan setelah lulus. Dan insya Allah saya akan membuat konten tentang targhib. Targhib itu
dasar-dasar yang harus dipelajari oleh masing-masing orang, baik yang kuliah maupun yang tidak kuliah. Apa saja nanti akan saya jelaskan di video-video selanjutnya. Bagi yang belum subscribe, bisa subscribe channel saya. Mungkin ada pertanyaan, bisa ditulis di kolom komentar. Kemudian kalau mau konsultasi atau mau les, kursus, bisa hubungi nomor HP saya di profil. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.